Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Buat Anda yang suka banget belajar hal baru secara efisien dan langsung ke intinya, Anda udah ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang, jujur aja, relevan banget buat keseharian kita semua. Coba deh perhatiin, berkat teknologi dan gampangnya kita bepergian sekarang, dunia ini rasanya udah menyusut jadi sekedar dusun global atau global village. Kita tiap hari berinteraksi sama orang dari berbagai macam latar belakang kan? Entah itu ketemuan langsung di kantor atau virtual lewat layar. Tapi nih, dengan dunia yang makin sempit ini, muncul satu pertanyaan yang cukup mengusik. Kenapa sih kita sering banget salah paham sama budaya lain? Ya, di era mobilitas yang super tinggi kayak sekarang, perbenturan budaya atau culture clash itu udah jadi sesuatu yang bener-bener nggak bisa dihindari. Kita sering kali ngerasa, kok dia nggak sopan banget sih? Atau kok ngomongnya muter-muter ya? Bahkan kadang ngerasa orang lain itu aneh, cuma karena mereka ngelakuin hal dengan cara yang beda dari kebiasaan kita. Nah, buat paham akar dari kesalahpahaman ini, kita harus lihat dulu gimana sih bedanya ini kalau udah kejadian di lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, benturan nyata pada gaya komunikasi. Kita bakal lihat analisis contoh kasus nyata, gimana sih perbenturan persepsi ini terjadi kalau kita lagi ngobrol sama orang dari budaya lain. Ini dia contoh klasik dari kesenjangan persepsi. Di satu sisi coba kita lihat gaya komunikasi orang Jawa. Cenderung implisit kan? Tujuannya baik, yaitu demi menjaga keharmonisan dan gak nyinggung perasaan lawan bicara. Pesannya itu sering banget disembunyiin di balik isyarat atau basa-basi. Nah, di sisi lain, gaya komunikasi orang Amerika tuh kebalikannya banget. Sangat eksplisit dan menjunjung tinggi efisiensi. Pokoknya langsung aja to the point ke intinya. Pas dua orang dari latar belakang ini ngobrol, apa yang terjadi? Orang Amerika mungkin bakal mikir, aduh ini orang Jawa ngomongnya muter-muter banget, gak jelas maunya apa. Sementara orang Jawa mikir, wah ini orang Amerika kasar dan gak sopan banget ya. Padahal, percaya atau enggak, dua-duanya itu berkomunikasi dengan benar sesuai standar latar belakang mereka masing-masing loh. Mereka cuma gagal nangkap niat satu sama lain aja. Kok bisa begitu ya? Nah, itu ngebawa kita ke akar masalahnya, filter dan persepsi. Teman-teman, budaya itu bukan cuma soal baju adat atau makanan tradisional aja. Budaya itu ibarat kacamata yang nempel di wajah kita dan kita pakai buat ngelihat dunia. Jadi gini, persepsi kita itu jalan di beberapa dimensi. Ini bukan cuma proses fisik sesederhana mata melihat atau telinga mendengar suatu objek. Itu mah cuma pintu masuknya doang. Yang paling krusial di sini justru dimensi psikologisnya. Kita ini dibentuk sama latar belakang kita. Emosi kita, keyakinan kita, dan budaya kita itu benar-benar nyaring semua informasi yang masuk lewat proses yang namanya selective exposure dan selective attention. Maksudnya apa? Artinya latar belakang budaya kita itu secara psikologis memfilter dan cuma milih hal-hal yang ingin kita lihat dan dengar aja dan secara otomatis ngeblokir yang lainnya. Kalau budaya itu udah jadi filter psikologis kita, terus sebenarnya apa sih inti dari budaya itu sendiri? Yuk kita intip gimana para ahli ngedefinisiin hal ini. Pertama, menurut Kim, kebudayaan itu pada dasarnya adalah pola persepsi yang dipelajari. Garis bawahi kata dipelajari ya, jadi ini bukan sesuatu yang turun lewat genetik, tapi sesuatu yang ditanamkan ke dalam diri kita lewat pembelajaran sosial dari generasi ke generasi sejak kita lahir. Pola inilah yang ngebentuk struktur cara kita memandang realitas di sekitar kita. Terus, Samovar ngasih tambahan yang tajam banget nih. Dia bilang, kebudayaan itu ngondisiin kita secara tidak sadar. Pernah nggak sih Anda ngelakuin sesuatu terus mikir, ya emang begini kan caranya? Nah, itu dia. Kita sering banget bertindak atau berkomunikasi dengan cara tertentu tanpa pernah bener-bener mikirin apa alasannya. Udah otomatis aja gitu. Lanjut ke Date. Dia ngegambarin budaya sebagai sebuah kontinuum alias garis berkesinambungan dari dalam keluar. Ini nyambungin banget antara apa yang ada di kepala kita dengan gimana kita bertindak. Dimulai dari kognisi dan keyakinan di dalam diri kita, yang kemudian ngebentuk nilai-nilai, dan ujung-ujungnya termanifestasi alias keluar dalam bentuk perilaku dan kebiasaan komunikasi kita sehari-hari. Dan buat ngerangkum itu semua, Ruben ngingetin kita satu hal penting. Budaya itu super kompleks. Wujudnya nggak kelihatan, tapi terus-menerus berubah seiring berjalannya waktu. Budaya itu bukan benda mati, teman-teman. Dia itu ibarat organisme yang hidup dan terus beradaptasi. Terus prakteknya di lapangan gimana? Nah ini brilian banget nih. Samovar mecah budaya jadi 3 unsur yang ngehubungin sistem keyakinan dengan perilaku komunikasi. Pertama, sistem keyakinan dan nilai. Ini tuh benang merahnya. Nilai internal inilah yang secara absolut mendikte perilaku eksternal Anda pas lagi ngobrol. Nilai inilah yang nentuin mana yang sopan, mana yang penting, atau mana yang tabu. Kedua, pandangan hidup. Contohnya kayak Pancasila di Indonesia, yang jadi semacam kompas nilai kolektif kita. Dan ketiga,
Organisasi sosial kayak keluarga, sekolah, atau agama yang tugasnya ngejaga dan ngerawat nilai-nilai tadi biar tetap hidup. Kalau kita paham ketiga hal ini dari orang lain, kita bakal terhindar dari salah menafsirkan perilaku mereka. Tapi awas, ini peringatan nih. Ketika kita gagal ngenalin elemen-elemen tadi pada diri orang lain, kita bakal langsung masuk ke zona berbahaya, stereotip, dan prasangka. Di titik inilah kehancuran interaksi biasanya bermula. Mari kita identifikasi sumber masalahnya di sini. Apa itu stereotip? Sederhananya, ini adalah keyakinan yang terlalu digeneralisasi, terlalu disederhanakan, dan lebay banget terhadap suatu kelompok. Contoh gampangnya, anggapan kalau semua orang dari suku tertentu itu pemalas, atau pelit, atau kaku. Ini tuh keyakinan yang sangat subjektif dan nutup mata dari fakta bahwa tiap individu itu unik loh. Dan parahnya, ini adalah benih dari masalah yang jauh-jauh lebih besar. Terus, bedanya sama prasangka apa dong? Nah, kuncinya di sini. Kalau stereotip itu baru sekedar keyakinan kaku di dalam kepala, prasangka atau prejudis itu udah berubah jadi sebuah sikap yang emosional. Prasangka ini asalnya dari asumsi-asumsi salah tadi, tapi sekarang udah bawa-bawa emosi, kayak rasa jijik, nggak suka, atau kebencian yang ditujukin ke kelompok tertentu, padahal nggak ada dasar nyatanya sama sekali. Dan kalau prasangka ini dibiarin tumbuh subur, waduh manifestasinya bisa ngeri banget. Dan eskalasinya ada 5 tahap. Pertama, anti-locution. Ini tuh bahasa gampangnya ngegosipin yang jelek-jelek soal kelompok lain di circle kita sendiri. Terus naik level jadi penghindaran, kita mulai jaga jarak. Naik lagi jadi diskriminasi, di mana kita mulai merampas hak-hak mereka. Kalau makin memburuk, bisa pecah jadi serangan fisik gara-gara kepancing emosi, dan puncaknya yang paling mengerikan, pemusnahan kelompok tersebut. Ini benar-benar bukti nyata seberapa bahayanya prasangka kalau nggak kita kendalikan dari awal. Tapi tenang, jangan keburu pesimis dulu. Biar kita nggak sampai ke tahap ngeri tadi, ada solusinya. Ini dia panduan singkat gimana kita nerapin komunikasi antar budaya yang inklusif. Langkah pertamanya adalah membangun kesadaran di 3 level ini. Secara personal, sadar akan budaya lain itu bikin Anda lebih adaptif dan malah ngasih kebahagiaan saat nemu hal baru. Di level domestik, apalagi buat kita yang hidup di negara majemuk, ini harga mati buat ngejaga persatuan bangsa. Dan di level internasional, kesadaran ini jadi bekal utama Anda buat berselancar di Global Village dan ngebuka pintu kolaborasi seluas-luasnya. Dan langkah pamungkasnya untuk komunikasi yang inklusif adalah dengan menguasai seni ini, memahami dan dipahami. Ingat, komunikasi itu jalan 2 arah. Menerapkan komunikasi inklusif berarti kita nggak boleh egois. Kita nggak bisa cuma maksa orang lain buat dengerin cara kita. Kita juga harus mau kerja keras, nurunin ego dan nembus filter budaya kita sendiri buat benar-benar paham gimana sih sudut pandang, nilai, dan keyakinan mereka. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Pas Anda lagi ngobrol dan berinteraksi sehari-hari, apakah budaya Anda itu berfungsi layaknya sepasang kacamata yang bantu Anda melihat indahnya keberagaman dunia dengan jauh lebih jelas? Ataukah jangan-jangan budaya Anda malah jadi penutup mata yang menjebak Anda dalam ruang gelap penuh prasangka? Pilihan itu 100% ada di tangan Anda. Teruslah belajar, terus berusaha memahami satu sama lain, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.